Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian, kaum muslimin dimanapun kita berada. Alhamdulillah telah sampai pada kita bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh dengan segala amal baik dan segala kebaikan untuk kita semua. Di bulan yang suci ini, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan arti dari menjalankan ibadah Ramadan yang sesungguhnya, yaitu tujuan yang sangat mulia untuk menuju ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Adapun bagaimana caranya untuk mendapatkan ketakwaan, haruslah dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang bertujuan untuk mendapatkan pahala dan juga amal-amal soleh lainnya. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tentu saja tidak sempurna apabila kita tidak mengikuti contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Seperti yang dikatakan pada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu petikan surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Dan ini juga kita dapatkan dalam kebiasaan-kebiasaan beliau dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di antara apa yang beliau lakukan pada bulan Ramadan adalah yang pertama, beliau selalu berniat untuk puasa sesaat sebelum terbit fajar, yaitu dari mulai terbenamnya matahari di malam sebelumnya sampai ke sebelum terbitnya fajar di pagi hari di bulan Ramadan. Dan ini tidak berlaku untuk puasa sunnah, hanya untuk puasa wajib. Seperti yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah selalu melafalkan niat di bulan Ramadan pada malam hari sebelum terbit fajar. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah melambatkan berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Jadi beliau selalu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Dan ini juga kita dapatkan pada hadis-hadis beliau, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya jarak antara sahur beliau dan waktu azan subuh adalah 50 ayat Al-Quran. Dan ini juga disambung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya beliau selalu menyegerakan berbuka ketika sudah sampai waktunya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ini semua. Kemudian di antara sunnah-sunnah beliau yang lain adalah beliau tetap melakukan bekam di bulan puasa. Walaupun ada perbedaan pandangan dari ulama-ulama kita, tapi beliau tetap menjalankan sunnah berbekam di bulan puasa ini. Dan kemudian sunnah yang paling mungkin sering kita tinggalkan, apalagi untuk kaula muda saat ini, karena mungkin tidak terlalu dekat dengan sosok beliau, yaitu bersiwak. Bersiwak ini juga kegiatan atau rutinitas yang selalu beliau lakukan pada saat bulan puasa maupun pada hari-hari yang lain. Karena mungkin kita terlena dengan salah satu riwayat yang menyatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa layaknya kasturi. Jadi kita melupakan untuk tetap bersiwak di bulan Ramadan ini. Dan kemudian sunnah-sunnah beliau lainnya, di antaranya ketika berbuka, beliau menyegerakan berbuka dengan mengawali dengan mengkonsumsi kurma, baik kurma kering maupun kurma basah, ya, dan tidak berlebih-lebihan. Nah, kalau kita melihat fenomena selama bulan puasa ini, kita banyak menjumpai pedagang-pedagang penjual penganan berbuka. Nah, mungkin karena kita lapar ya pada waktu menahan puasa, jadi kita sedikit melupakan sifat Rasulullah yang sangat sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Cukup dengan kurma dan juga segelas air putih. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mungkin beberapa hal yang juga dilakukan oleh Rasulullah adalah menghidupkan malam-malam bulan puasa. Di antaranya adalah dengan tadarus Al-Quran. Karena seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak beliau, akhlak Nabi alaihi salatu wassalam adalah layaknya Al-Quran. Jadi sudah saatnya kita sebagai kaula muda melupakan sejenak gadget kita, menginstal sebentar mungkin Instagram kita, dan menginstal ulang Al-Quran kita, ya. Dalam artian kita lebih dekat dengan Al-Quran, baik di malam-malam bulan Ramadan maupun di siang-siang harinya. Jadi tadarus Al-Quran itu adalah hal yang sangat dianjurkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Baik,
Kemudian adapun sunnah-sunnah beliau yang tetap beliau lakukan di bulan Ramadan adalah berbuat baik kepada keluarganya, terutama dalam hal muamalah. Beliau tetap bersikap lemah lembut kepada istrinya, baik kepada keluarga lainnya dan juga kepada masyarakat dan sahabat beliau. Terutama dalam hal bermuamalah, beliau mengutamakan kejujuran dan juga keadilan. Baik, pemirsa, hadirin dan hadirat kaum muslimin dimanapun yang kita berada, intinya adalah dalam menjalankan Ramadan ini, dalam menjalankan amalan di bulan puasa ini, ada baiknya kita mengikuti Rasulullah yang telah ditentukan oleh beliau, sunnah-sunnah beliau, agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah di sisinya dengan sebaik-baiknya. Karena syarat sebuah ibadah diterima adalah dilakukan dengan ikhlas dan juga bersumber dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.